Peristiwa Geger Pacinan pada tahun 1740 merupakan sebuah peristiwa pembantaian secara besar-besaran terhadap orang Tionghoa di Batavia yang begitu krusial. Ribuan orang Tionghoa tewas di tangan para Algojo Company. Pembantaian tersebut menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah orang Tionghoa di Jawa. Peristiwa ini merupakan awal dari rentetan terakhir peperangan abad ke-17. Peperangan yang sekarang meletus di Jawa akan berlangsung terus-menerus, hampir tanpa henti. Konflik ini memaksa orang Tionghoa menyebar secara luas ke timur, menyusuri sepanjang daerah pesisir. Selain itu, mereka bahkan sampai jauh ke pedalaman pedesaan Jawa Tengah untuk membentuk komunitas baru di pusat negara dan masyarakat Jawa Mataram pada saat itu. Koalisi orang Jawa Tionghoa dalam pemberontakan, hubungan antara orang Jawa dan Tionghoa pada awalnya baik-baik saja. Setelah peristiwa pada 1740, kecenderungan asimilasi muncul kembali. Akan tetapi, pada awal abad ke-19, sangat terlihat adanya rasa atau alergi anti-Tionghoa, bukan di kalangan orang Eropa, namun di kalangan orang-orang Jawa. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang menjadi pegawai menarik pajak untuk pemerintah kolonial maupun pejabat pribumi. Kegiatan mereka memiliki citra yang merugikan rakyat. Keberadaan orang Tionghoa secara luas itu telah membangun interaksi yang lebih intensif antara kedua komunitas. Dalam sisi lain, interaksi itu juga telah menimbulkan perubahan pandangan orang Jawa terhadap komunitas Tionghoa. Perubahan pandangan ini telah terjadi sepanjang pertengahan abad ke-18 sampai seperempat bagian pertama abad 19 ketika terjadi Perang Jawa. Selama periode itu, pengasingan komunitas Tionghoa dari masyarakat Jawa berlangsung, dan titik puncaknya adalah ketika terjadi Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Pada periode sebelum meletusnya Perang Jawa, komunitas Tionghoa memiliki kedudukan spesial di lingkungan kerajaan. Bahkan hidup dan matinya pun dijamin berdasarkan undang-undang. Jika seseorang Tionghoa tewas akibat bunuh diri atau kekerasan lainnya, maka rakyat harus membayar uang darah yang nilainya 2 kali lipat lebih besar untuk seorang Jawa. Raja membutuhkan mereka untuk membantu mengatur keuangan negara dan sebagai ahli perdagangan yang sama sekali tidak tersedia di kalangan rakyat Jawa. Hubungan dengan istana memang sangat diperlukan oleh orang Tionghoa, tentunya melancarkan kepentingan mereka untuk kesuksesan perdagangan di daerah pedalaman. Komunitas Tionghoa ini kemudian menjadi golongan perantara. Mereka dijadikan sebagai alat pencetak uang oleh raja maupun pemerintah kolonial. Penjualan patch atau hak pengelolaan menjadikan orang Tionghoa menjadi pengusaha yang bergerak di bidang jalan tol, candu, dan rumah gadaian. Hal inilah yang membuat mereka menjadi sasaran kebencian masyarakat pribumi. Karena didukung penguasa, para penguasa Tionghoa tersebut memeras rakyat. Kegiatan yang paling dibenci oleh rakyat adalah penarik pajak gerbang tol dan candu. Posisi orang Tionghoa sebagai golongan perantara merupakan sebagai perkambing hitaman atau tameng bagi penguasa saat terjadi goncangan dan kerusuhan menentang penguasa. Orang Tionghoa menjadi serba salah dan lemah secara politis. Dalam buku orang Cina menjelaskan bahwa ketika perjanjian antara pemerintah kolonial Inggris dan Yogyakarta telah ditandatangani, peluang para patcher untuk memungut pajak semakin tinggi. Semua gerbang tol dan pasar di wilayah kerajaan diambil alih pemerintahan kolonial dan disewakan secara langsung pada orang Tionghoa. Ketenaran orang Tionghoa dalam perdagangan dan bandar candu di wilayah kerajaan semakin meningkat. Angka penjualan dan pemasukan candu di Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tren menghisap candu
atau madat merupakan sebuah kemewahan bagi orang-orang pemakai candu, dan bagi golongan miskin, ini adalah sebuah bencana karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk menikmatinya. Berbagai macam dampak kecanduan opium pun bermunculan. Kemerosotan sosial terjadi di mana-mana. Situasi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi orang Tionghoa untuk memberikan kredit kepada rakyat dan melakukan pemerasan di gerbang tol. Hal ini kemudian memperburuk hubungan orang Tionghoa dengan Jawa. Ketika rakyat mengadu atas pemerasan yang mereka alami, para pejabat pribumi hanya diam karena telah disuap oleh penjaga gerbang tol. Pada akhirnya, mulai timbul kerusuhan-kerusuhan. Peristiwa pembakaran gerbang semakin sering terjadi pada tahun-tahun menjelang Perang Jawa. Tidak sedikit orang Tionghoa tewas dalam pembakaran dan perusakan itu. Keadaan ini diperparah lagi dengan naiknya nilai barang-barang curian dari gerbang-gerbang cukai. Sesegera mungkin para penjaga gerbang tol dan cukai membentuk pengawal dan penjagaan sendiri. Pemerintah kolonial sadar dengan ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh gerbang tol. Maka dari itu, berbagai langkah dan kebijakan diambil untuk mengatasi ancaman bahaya itu. Sebelum tahun 1825, pemerintahan kolonial Inggris meniadakan gerbang cukai sepanjang Bengawan Solo. Pada tahun 1816, sekitar bulan Juli pada tahun 1825, terjadilah Perang Jawa atau biasa yang disebut The Java Orlog. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 1825 sampai 1830. Pangeran Diponegoro menegaskan bahwa perang ini tidak hanya melawan Belanda, tetapi juga melawan orang Tionghoa. Pada bulan-bulan awal Perang Jawa, rasa anti-Tionghoa selalu bergolak di hati para pengikut Diponegoro. Peran orang Tionghoa serba salah selama tahun-tahun menjelang perang dapat menjadi indikator mengapa mereka menjadi basik amuk dan balas dendam. Kini, orang-orang Tionghoa sedang dalam ancaman dan dalam bahaya Perang Jawa. Pada hari Senin, 17 September 1825, suatu pasukan berkuda dipimpin Raden Ayu Yuda Kusuma melakukan penyerbuan ke kota Ngawi di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur yang terletak di tepi Bengawan Solo. Ngawi pada waktu itu merupakan pos perdagangan vital yang terletak di pertemuan Kali Madiun dan Bengawan Solo. Di sana merupakan permukiman bagi penduduk komunitas Tionghoa. Komunitas Tionghoa ini merupakan para pedagang kecil dan kuli. Komunitas Tionghoa di Ngawi hanya berjumlah 20 orang laki-laki dewasa. Pada waktu itu, banyak orang Tionghoa yang mengungsi ke Ngawi. Mereka berlindung di rumah para pedagang yang rumahnya kokoh dan kuat. Walaupun kokoh, rumah-rumah itu tidak dapat menahan serangan kapak dan tombak penyerbu. Serangan di Ngawi dilakukan pada dini hari yang menewaskan banyak orang Tionghoa. Sekitar 100 orang Tionghoa dibantai. Suara jerit dan tangisan para wanita dan anak-anak Tionghoa tak digubris para pasukan Raden Ayu Yuda Kusuma. Mereka terus membantai siapa saja tanpa pandang bulu. Mayat-mayat mereka hanya dibiarkan tergeletak di tanah. Darah dan potongan tubuh tercecer di mana-mana. Mereka yang bertahan di dalam rumah terpaksa menyerahkan diri. Kemudian rumah mereka dibakar. Orang-orang Tionghoa tersebut dijadikan tawanan oleh pasukan Raden Ayu Yuda Kusuma. Mereka dibawa ke markas yang berada di pinggir jalan antara Ngawi dan Mahuspati. Penyergapan dan serbuan terhadap komunitas Tionghoa tidak hanya terjadi di Ngawi, tetapi juga di sepanjang Bengawan Solo. Orang Tionghoa yang berhasil selamat dan melarikan diri memilih mengungsi ke daerah pesisir utara atau kota-kota di mana terdapat pasukan Belanda yang mereka anggap dapat melindungi keselamatan dirinya. Komunitas Tionghoa
sudah belajar dari periode-periode sebelumnya bahwa mereka akan tetap menjadi target dalam segala konflik yang melibatkan otoritas pemerintahan kolonial dan raja-raja Jawa. Desas-desus perang Jawa mulai menyebar ke berbagai kota di Jawa. Orang yang paling bertanggung jawab dalam pembantaian Tingawi adalah Raden Ayu Yudakusuma. Raden Ayu adalah putri Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 dan usianya sepantaran dengan Pangeran Diponegoro. Keterlibatan Raden Ayu dalam penyerangan itu menegaskan juga ciri pokok perang Jawa, yakni kuatnya rasa anti orang asing yang berkelok di dalam pengikut Diponegoro. Demikianlah konflik yang dialami oleh komunitas Tionghoa selama perang Jawa berlangsung.